Beberapa hari ini saya latihan. Latihan mainan ini ya. Nah, saya ibaratkan ini adalah kehidupan kita yang penuh dengan misteri ya. Misteri, penuh dengan misteri, penuh dengan kerumit-rumitan ini loh ya. Ya kan? Nah, ini bukan trik dan trik biasa ya. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Bagaimana kadang kita juga bingung ya. Gimana ini kita itu bisa keluar dari setiap persoalan hidup ya. Ya, ini anggapannya kita hidup ya. Kita nggak bisa keluar, kita terjerat. Nah, kita serasa kita terjerat, kita terkungkung. Ya, apa terkungkung itu ya? Kita terkurung gitu ya. Nah, ada yang mengatakan kita itu ibarat seperti masalah kita itu sudah ibarat seperti benang bulat ya. Nggak tahu harus gimana. Semakin kita berusaha, kita semakin nggak tahu. Wah, tambah bulat. Mau gimana? Mau jalan pintas lah bisa. Kita mau bongkar ini bisa ya. Kita mau pakai cara kita ya, kekuatan kita ya. Kita mau pakai cara kita mau kuat ya. Pakai akal, pakai cara lain, kita bisa pakai tang bisa ya. Kita bisa congkel, kita bisa pakai alat-alat ya, bisa pakai tang, bisa gunting apalah segala macam ya. Nah, tetapi semakin kita mau berusaha, kita mengusahakan untuk kita keluar dari setiap persoalan ini, dari setiap yang mengikat kita ini, ketika kita mau berusaha dengan kekuatan kita sendiri, itu akan menimbulkan segala hal-hal yang nggak baik ya. Mungkin kalau kita pakai tang, kita congkel ini, wah akhirnya jadi putus, rusak. Terus ada apa? Goresan-goresannya ya. Goresannya ada apa? Apa itu namanya? Bekas-bekasnya ya. Jadi ada yang membekas gitu loh. Wah, sakit hati itu kan yang membekas gitu ya. Nah, lalu kan juga dikatakan ya, atau mungkin kita bro tolong ngepo. Wah, lo enggak. Tolong ngepo ini. Nah, kita sering kalinya kan gitu. Oh iya ya. Iki wong pintar iki, wong iso iki. Saya akan menemui orang pintar ini. Ya, pintarnya nggak tahu gimana, pokoknya pintar ya. Ini wong pintar. Tolong apa iki masalahku? Ya. Tolong ini bongkar no masalahku ini diurai gitu loh ya. Masalahku ini biar tolong ono gitu loh ya. Kita sering kali oh iya ya, saya ingat di situ tuh bisa. Ya, saya mau ke sana untuk mengurai masalah saya. Ya, oh saya tahu itu ada seorang hambanya, hambanya, saya mau ini supaya masalahku diuraikan. Nah, ya, nggak bisa lepas, saya sudah bertahun-tahun ini nggak bisa lepas ini, sudah lama nggak bisa lepas ini. Ya, kita seringannya seperti itu. Tetapi di Yeremia dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Terkutuk dikatakan, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Ya. Kita seringkali lupa sama Tuhan untuk kita membongkar masalah kita. Ya kan? Tetapi dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Karena kesesakan ini adalah kesesakan yang sementara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Sebab Allahmu adalah Allah yang setia. Yang tidak akan memberikan pencobaan di luar kekuatanmu. Dan bertekunlah dalam doa. Senantiasa bertekun dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
mengucap syukurlah. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Masalah akan terurai ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Dan ketika suatu masalah sudah selesai, datang masalah yang lainnya lagi. Kita tambah bingung. Waduh, baru selesai masalahnya sudah ada masalah lagi. Bagaimana? Tetap bertekun. Dikatakan kan bertekun dalam doa. Tetap bertekun dalam doa. Tuhan yang sama ketika kita menghadapi satu masalah A, dan ketika masalah B datang, Tuhan itu tetap sama dan tetap berdaulat atas hidup kita. Apapun masalahnya, minumnya adalah doa. Ya, bukan makanannya, apapun makanannya, minumnya, nah, apapun masalahnya, solusinya adalah kita berdoa, bertekun di dalam doa senantiasa. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena setiap orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, Tuhan berfirman, firman-Nya, janjinya adalah terkutuk. Dia di atas hidupnya ada kutuk. Di atas hidupnya ada kutuk yang terikat. Bukankah kita itu harus lepas dari kutuk? Supaya apa? Kehidupan kita ini bebas. Itu merdeka. Makanya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita mencoba, tetap tambah rumit. Ya. Tetapi berbahagia ketika kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membuat kita terlepas dari kutuk. Ini jangan ngelis ini. Waduh. Siapa bilang di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tetap mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhanlah kunci, sumber. Tuhan adalah jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Dan ketika kita menghadapi sebuah persoalan lagi yang sama, kita seringkali juga menggunakan cara yang sama, mungkin cara dunia yang sama. Kita dulu pernah menggunakan cara yang seperti ini. Oh, kita dulu ketika ada masalah kita menggunakan caranya seperti ini. Kita seolah-olah itu dapat hikmat daripada Tuhan. Akhirnya kita menggunakan cara yang sama. Tetapi dengan tidak mengandalkan doa lagi, tidak mengandalkan bertekun dengan Tuhan lagi. Seolah-olah kita sudah jago. Masalahnya sama kan? Nah, masalahnya sama, itu lagi. Kemarin aku seperti ini, pasti berhasil. Wis, tak coba caranya yang sama. Ternyata tidak bisa. Belum tentu semua persoalan itu dengan cara yang bisa sama. Tetapi asalkan kita bersama-sama dengan Tuhan, walaupun masalah yang sama, ketika kita mengandalkan pertama hanya kepada Tuhan, pertama kali kita hanya menyerahkan kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, Tuhan mau pakai yang cara yang sama pun, itu akan tetap bisa mengurai masalah kita. Asal hati kita, fokus kita, itu terpaut kepada Yesus Kristus. Amin. Ini trik and trik, ini cuma gampang, ini trik aja kok. Ya, bisa kita pelajari semua. Kemarin Andi aja bisa, tanpa melihat buku panduannya. Kalau saya pakai buku panduan untuk melepas ini semua. Ya, nah puji nama Tuhan. Kita sebagai umat percaya, kita harusnya juga terbebas
Kita merdeka. Apa sih merdeka itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, merdeka itu adalah bebas, ya, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, ya, tidak bergantung kepada orang, hanya bergantung kepada Tuhan. Ya. Dalam bahasa Yunani juga dikatakan sebagai eleuteros. Eleuteros itu juga adalah, kita ketahui bahwa bangsa Israel itu adalah mengalami sebuah perbudakan. Ya kan? Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, itu pun mengalami sebuah perbudakan. Di tanah Mesir, ya. Mereka berpindah-pindah, ya, Tuhan bawa untuk mengalami sebuah penderitaan. Oleh sebab itu dikatakan ketika mereka mengatakan merdeka, itu benar-benar mereka bisa memahami arti kata merdeka. Tetapi kita saat ini, mungkin kita sudah tidak dalam penindasan, ya, kita tidak dalam sebuah penjajahan yang begitu ekstrim, yang begitu nyata, ya kan? Kita tidak hidup di dalam tahun di bawah 45, ya. Ya kan, kita sudah hidup di tahun di atas 45, yang di tahun di atas kemerdekaan. Tetapi bagaimana ketika itu Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan bangsa ini? Rakyat begitu sukacitanya tentu, ya kan? Mungkin ada diceritakan oleh orang tua kita, ya, yang ketika itu hidup di dalam penjajahan. Akhirnya ketika itu Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka, walaupun itu melalui sebuah proses demi prosesnya nantinya, ya. Saya nggak akan menjelaskan prosesnya, saya juga nggak tahu. Tetapi bagaimana ketika itu melalui pidato Bung Karno mereka mengumandangkan kemerdekaan, rakyat itu akan bersorak-sorai tentu pastinya. Mereka bersukacita, ada sukacita, ada pengharapan, wah, ya kan? Atau mungkin beberapa bulan yang lalu juga Pak Jokowi atau beserta ketua Satgas Covid, ya, juga mengumandangkan bebas dari masker. Wah, tentu kan kita juga yang nggak suka masker juga terbebas, seneng kan, yang nggak suka pada masker. Wah, sakit dibuang, diinjak-injak. Ya, rasanya gak masker-maskeran. Kita sudah bebas dari aturan. Ya kan? Betapa sukacitanya itu. Mungkin juga beberapa hari nanti ke depan bisa diumumkan, sudah tidak ada COVID. Wah, lebih bebas lagi, ya kan? Apalagi sudah dinyatakan, sudah tidak ada penyakit lagi. Wah, sukacitanya melimpah-limpah lagi. Ya. Wah, giginya sudah putus. Ya, Bros, senang banget akhirnya, Bros, ya. Ya, lepas, bukan putus-putus, putus tengah jalan. Nah, bisa lepas. Waduh, sukacita, sewenang, padahal waduh. Ya kan? Nah, itu merdeka. Ada rasa plong, ada rasa gembira, sukacita yang wah, kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, kita, ya itu merdeka, kita sudah tidak diperhamba lagi. Bagi bangsa Israel yang kita baca melalui Alkitab di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu juga di kata-kata merdeka itu mereka itu betapa itu sudah tidak lagi mengenakan hal-hal yang perhambaan. Jadi hamba, beban sebagai hamba itu sudah terbuangkan. Mereka menjadi orang yang merdeka, mereka orang yang bebas, tidak lagi menjadi orang yang istilahnya orang yang terikat dengan tuannya, yang terikat dengan sebuah penyiksaan. Mereka benar-benar sudah bebas. Itulah merdeka. Sebagai umat percaya, sebagai umat pilihan, sebagai umat yang dipilih Tuhan, kita adalah umat yang dimerdekakan Tuhan.
Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi boleh dapat lagi. Sudah kita nggak lagi mengenakan kuk perhambaan. Kita bukan lagi hamba dikatakan Yohanes. Di Yohanes berapa? 15. Yohanes 15 ayat 15. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab dikatakan apa? Hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini adalah status kita sebagai umat percaya di dalam Yesus Kristus. Kita bukan lagi hamba. Kita jangan mau lagi mengenakan lagi kuk perhambaan. Oh, saya kan hamba Tuhan. Bukan itu maksudnya. Bukan oh kita bukan hamba Tuhan. Kita jangan lagi mengenakan perhambaan itu loh. Hamba dosa. Apalagi nanti yang mau saya sampaikan adalah hamba kedagingan. Apa hubungannya? Nanti saya jelaskan hubungannya. Ya. Nah, bagaimana kemerdekaan dalam kekristenan? Kekristenan, Galatia 5 ayat 1 dan 4 kita baca supaya kita di Galatia 5 ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Di dalam perjanjian baru kita tidak lagi dikungkung di dalam sebuah hukum Taurat. Tetapi kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Tetapi bukan berarti kita lepas ketika kita tidak lagi dalam hukum Taurat, kita malahan, kita itu ada di dalam hukum kasih karunia. Kalau kita masih mengharapkan hukum Taurat sebagai pedoman kehidupan umat percaya, itu tidak akan membawa kita ke dalam kasih karunia Bapa. Oleh sebab itu ketika kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi mengenakan perhambaan, kita tidak lagi berada dalam kuasa hukum Taurat. Apa sih hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu adalah sebuah hal-hal yang mengatur moral kehidupan manusia. Apa yang diatur, apa yang boleh, nggak boleh. Jadi masalah kasih karunia itu bukan masalah apa boleh, nggak boleh. Tetapi apakah segala sesuatu itu berguna atau nggak berguna? Kalau masalah boleh, nggak boleh, itu seolah-olah ini boleh, ini nggak boleh ya. Nah, tetapi apapun itu, tetapi biarlah segalanya itu apakah itu memuliakan nama Tuhan. Apakah segala sesuatu itu berkenan, selaras dengan kehendak Bapa. Ketika hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, tangan ganti tangan, ya. Tetapi apakah selaras dengan yang dimau Tuhan? Yang dimau kehendaki Tuhan apa? Ketika mata ganti mata, hukum Taurat mata ganti mata. Hukum kasih karunia mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah baginya. Wow. Enak mestinya kalau hukum Taurat. Kalau kita hidup dalam hukum Taurat, memang enak. Maksudnya gini, jelas ya. Mata ganti mata, udah. Beres masalahnya. Tapi itu bukan yang selaras dengan kehendak Bapa.
Yang kehendak Bapa apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia. Ini yang pemberesan ini nggak mari-mari. Pemberesan yang akan pernah selesai nantinya. Paham maksud saya? Ketika kita jengkel dengan orang, dia sudah, misal katakanlah dia membunuh saudara saya. Nah, ya kan? Berarti harus dibunuh dong orang ini, ya kan? Hukum yang setimpal. Tetapi dalam kasih karunia mengatakan, nggak boleh. Kasihilah musuhmu. Dia sudah membunuh saudaramu, nggak bisa kamu membunuhnya. Tapi kamu harus mengasihi dia, mengampuninya. Ya kan? Kamu harus mengampuninya, memberkatinya. Masalah ini, nggak bisa. Wow. Butuh waktu, proses. Untuk bisa mengampuni, untuk bisa memberkati, itu butuh proses. Ini dihukum kasih karunia. Tetapi kalau dihukum Taurat kan enak. Kamu bisa bunuh, yaudah sekarang dibunuh. Selesai, kelar. Ya kan? Cukup paling hitungan setengah jam udah selesai lah, ya kan? Tapi kalau kasih karunia ini masih butuh proses. Oh, mengampuni, enak. Oh, dia sudah membunuh, nangis, geru-geru. Oh, dia sudah mencuri, dia sudah, aduh, nggak bisa diampuni, nggak bisa. Tapi kita hidup dalam kasih karunia. Kalau kita masih menuntut hukum Taurat, kita lepas dari kasih karunia. Kasih karunia, bukankah Tuhan Yesus sudah mati bagi kita? Dia sudah memberikan nyawanya, itu jauh lebih daripada apapun juga. Kasih karunia yang sudah dia berikan, itu jauh melebihi dari apapun yang ada boleh terjadi di dalam dunia ini. Itulah kasih karunia. Tetapi bukan karena begitu serasa kita menerima kasih karunia dengan cuma-cuma, sehingga kita merasa, oh, kasih karunia itu seolah-olah adalah sesuatu yang murah, yang gampang. Tetapi ketika kita ada Roh Kudus di dalam kita, ketika Roh Kudus itu sudah menginsafkan, Roh Kudus itu sudah menginsafkan, dia sudah memberitahukan, dia sudah memberitakan akan kasih karunia. Hati kita itu akan terus digoncangnya. Hati kita itu akan terus dibuatnya bimbang, gelisah. Karena Roh Kudus mengasihi saya dan Anda. Jadi, kemerdekaan dalam kekristenan itu adalah kita tidak lagi mengenakan lagi kuk perhambaan. Tetapi kita sudah benar-benar dimerdekakan. Karena kita adalah umat yang dipilihnya. Kita sudah dipilihnya untuk menjadi anak-anaknya. Sehingga kita adalah seorang anak, kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang selaras, yang sepadan dengan Bapa. Kemudian orang Kristen yang merdeka itu bagaimana? Tentunya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa atau hidup dalam daging. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi orang Kristen yang merdeka itu adalah tidak hidup lagi dalam daging. Jangan dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dosa menggunakan kata flesh, yaitu daging, sarx.
Kita tidak lagi, yang pertama yaitu kita tidak lagi hidup di dalam daging. Kalau kita baca lagi di bawahnya Galatia 5 itu juga dikatakan, di Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab apa? Keinginan daging itu bertentangan, berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu bertentangan, nggak bisa jadi satu. Bagaikan air dan minyak, ya, nggak bisa dijadikan satu. Ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kalau kita memberi diri dipimpin oleh roh, kita itu tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu akan mengekang kita, akan terus menjadikan kita orang yang saling menyalahkan. Dikit-dikit sudah menyalahkan, oh kamu nggak sesuai dengan hukum Taurat. Sama kan seperti ketika perempuan yang didapati berzina, dibawanya di hadapan Tuhan Yesus, saling menuduh kan orang-orang itu. Oh ini loh orang ini loh sudah berzina, orang ini kedapatan berzina ketahuan, kayak dia berdosa, dia wah ya. Kalau orang yang hidup di dalam hukum Taurat itu senengannya gini, noding-noding. Kamu berdosa, kamu wah senengannya noding-noding gini kalau orang dihukum Taurat. Kalau orang yang dihukum kasih karunia udah nggak gini lagi. Memberkati. Ya beda. Diberkati ya, bertobat ya. Wis minta ampun bertobat wis Tuhan berkati, Tuhan ampuni. Bukan lagi menuding, kamu salah, kamu berdosa. Sudah tidak lagi di zaman kasih karunia ini sudah nggak ada tuding-tudingan. Oh ini salahmu, pelayanan ini nggak jalan, ini salahmu, ini ulahmu. Nggak bisa nuding. Ini masih ada di sini ketika itu. Hukum Taurat yang menaungi, ini salahmu, ini masih. Tapi kalau sudah dikasih karunia, kita bukan lagi seperti itu. Hidup kita bukan lagi menuding. Tapi mari kita bersama-sama. Apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi, mari kita bersama-sama. Kita mencoba untuk, nah itu memang pedoman Indonesia juga ya, bermusyawarah. Sampai mufakat. Wow, pelajaran PPKN ini semalam mengajari anak PPKN ya. Nah, jadi ketika kita hidup dalam kasih karunia, kita nggak bisa menuding. Justru mari kita bisa saling. Karena tadi yang sudah ada sedikit bocoran, di atas semuanya itu adalah kenakan kasih, saling mengasihi. Nah, tidak lagi hidup di dalam daging. Kita lanjut ayat yang ke-19. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Sudah banyak ya. Mas banyak iki lho. Ambil Paulus ditambah mana? Dan sebagainya. Waduh. Dan sebagainya itu masih banyak lagi yang nggak bisa ditulis. Tetapi nanti akan disingkapkan oleh Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam umat percaya. Itu Roh Kudus akan menyingkapkan. Perbuatanmu ini tidak lagi selaras dengan kehendak Bapa. Perbuatanmu itu adalah perbuatan yang merupakan perbuatan daging yang ada tercantum di dalam dan sebagainya itu. Itu Roh Kudus akan menginsafkan. Roh Kudus itu akan memberikan sinyal, alert itu loh. Sebuah tanda, itu Roh Kudus. Makanya orang percaya itu di dalam hidupnya itu ada alarm sebetulnya sudah. Bangun pagi ada alarm bunyi.
Mau dimatikan bisa, mau dibiarkan bisa, mau dibanting ya bisa ya. Mau diacuhkan juga bisa. Ya, sama. Apa Pak? Alarm kah itu? Sudah di pojok. Nah, alarm. Jadi Roh Kudus itu merupakan alarm yang bisa berbunyi. Nah, kalau itu sudah kita melakukan ini salah, Roh Kudus akan menginsafkan, mengingatkan. Tetapi kita seringkali apa? Dimati no. Dipateni, pateni. Ternyata kepencet snooze. Tahu snooze? Nanti nggak lama 1 menit bunyi lagi. Roh Kudus sama, bunyi lagi. Aduh, kepencetnya snooze mana? Dibanting ya sosial Roh Kudus. Berisik amat gitu ya. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan kita ingatan. Kita lanjut di ayat yang terakhir, di ayat Galatia itu, bukan ayat yang terakhir. Di Galatia tadi itu ya, kedengkian, sudah ya, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup dalam daging, bukan merupakan ahli waris kerajaan sorga. Karena dia tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga itu. Yang terakhir, yang kedua, orang Kristen yang merdeka itu adalah hidup di dalam roh. Dan itu dilanjutkan oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh ini adalah bukannya, kita sudah harus berbuahkan roh. Kasih saja. Sukacita toh enak. Enak sing sukacita. Yang riang gembira, enak toh. Aku iso penguasaan diri. Buah roh itu bukan kita mau kayak di pasar, kita milih-milih. Tapi buah roh itu adalah satu kesatuan. Ketika kita berbuahkan roh, kita berbuah roh, itu satu. Satu paket. Jadi jangan mengatakan, saya sudah berbuahkan roh loh Tuhan, saya cukup sukacita tok ya. Enak, happy-happy, sing seneng-senengan enak sukacita tok. Sukacitaku ya. Enak tolak sukacita tok. Gak bisa. Bukan itu buah roh. Itu bukan buah roh. Itu masih milih-milih di pasar. Ya, milih buah di pasar. Tapi kalau milih buah kerajaan sorga, buah roh, itu komplit. Apa ya, Rek? Ya, jadi komplit. Ada. Ketika kita berbuahkan roh, di situ ada semuanya itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 itu. Itu ada di dalam kita. Sebagai umat yang merdeka. Yang umat yang tidak lagi mengenakan kuk perhambaan. Kita akan berbuahkan roh 9 itu semua ada dalam setiap kehidupan kita. Senantiasa kita menyalibkan kedagingan kita. Kita akan berbuahkan roh. Kita hidup dipimpin oleh roh. Sehingga kita boleh berbuahkan roh tersebut. Tentu dari semuanya itu, Tuhan mengatakan juga, dari semuanya itu yang terbesar adalah kasih. Kasih adalah kasih agape. Tetapi seringkali kita dengar saat ini adalah kasih EGP.
Pernah dengar kasih EGP? Lo kok tahu? Wah, wis gak seru rek, tapi kan gak sing ngeru. Dari kasih agape itu sekarang ini sudah sedikit melenceng, dulunya sedikit melenceng, akhirnya sekarang semakin melebar melencengnya. Ya, adanya kasih EGP. Itu memang benar gua pikirin. Emang gua benar pikirin. Emang gua pikirin. Ya. Nah, emang gua pikirin. Nah, itu EGP ya, sama aja EGP, agape ya. A kalau bahasa Inggris kan dibaca A ya, A B C ya. Jadi EGP. EGP ya. Ya, itulah ya. Nah, jadi saat ini lagi marak kasih EGP. Ya kan? Lagi tren kasih EGP itu. Jadi sudah memudarkan kasih agape. Tapi dari dalam bahasa Yunani tidak pernah berubah ya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih yang digunakan itu adalah tetap kasih EGP, agape ya. Nah, jadi tren yang sedang marak saat ini itu semakin memudarkan apa yang Bapa kehendaki. Yaitu dengan kita mau terus saling untuk bisa saling memperhatikan. Oh, saya nggak bisa perhatikan apa-apa. Mungkin bisa perhatikan secara waktu, secara apapun tenaga atau apapun. Itu bisa kita saling bisa melengkapi. Oleh sebab itu, sebuah kebangunan rohani yang begitu boom, itu boleh terjadi. Itu karena didasari oleh adanya ketersalingannya. Bukan saling menudingnya, tetapi ketersalingan itu kita boleh saling membangun. Sehingga satu tubuh Kristus itu boleh berdiri, boleh semakin dipermuliakan, semakin diperindah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca di 1 Korintus 13, apa sih kasih itu? Kasih itu bukan kita itu mendatangi janda-janda muda, duda-duda muda gitu ya. Kan kasih ya, mengasihi mereka. Kasih untuk maksudnya kok akhir-akhir ya. Kasih yang terselubung. Ada aura kasih gitu ya. Kasih itu apa sih? Ya, kalau kita bicara kasih, kamu harus kasih. Nyawis kasih ono kabeh. Nah, kasih itu apa? Nah, dijelaskan oleh Paulus juga dalam 1 Korintus 13 ya. Ayat keempat, kasih itu sabar. Ya, kita belajar sabar ya. Mau belajar sampai kapan? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ya, jadi orang-orang yang senangannya menyombongkan diri itu bukan lagi hidup juga dalam kasih, ya kan? Jadi hal-hal ini yang kasih itu tidak sombong. Ya. Ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah, siapa yang tadi senengane sukacita? Ayo, kadung tadi tak omong enak sukacita. Ya. Nah, tapi sukacitanya dalam kebenaran. Nah itu penderitaan tiada henti memang ya. Ia menutupi segala sesuatu, ya kan? Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Tetapi demikianlah tinggal hal ini, ayat 13.
yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih itu mengalahkan iman. Kasih itu mengalahkan pengharapan. Dan hidup di dalam kasih itu adalah hidup yang selaras, yang tepat dengan kehendak Bapa. Jadi kalau ditanya kasih itu apa? Ya kasih itu yang tadi kita baca itu tadi. Bukan serta-merta kasih itu adalah sebuah satu hal, satu perbuatan saja. Tetapi kasih itu adalah banyak perbuatan, banyak hal. Dia menutupi segala sesuatu, dia menanggung segala sesuatu. Dia rela menanggung segala sesuatu. Itu adalah kasih. Dan itu yang harus kita kenakan. Kita tidak lagi mengenakan kuk perhambaan, tetapi kita mengenakan hukum kasih Allah. Amin. Biarlah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita dapat kita jalani, dapat kita kerjakan keselamatan itu. Dapat kita kerjakan kemerdekaan ini dengan kita isi, dengan kita boleh saling hidup, saling mengasihi. Seturut sesuai dengan kapasitas yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sebab setiap kita telah diberinya talenta demi talenta. Dan itu adalah untuk kita boleh dapat mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan ini. Demikian juga ketika kita mau mengisi kemerdekaan ini di dalam negeri kita tercinta. Kita mau mengisi, ikut serta, ikut berpartisipasi di dalam pembangunan negeri ini, di dalam kemajuan negeri ini. Apapun yang sudah Tuhan berikan, kita mau beri untuk negeri kita ini. Tuhan Yesus memberkati.